Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Sebelum kita beristirahat malam ini, saya mengajak kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Ratapan pasal 3 ayat 40. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena Engkau telah menyatakan kasih dan pemeliharaanmu sepanjang kehidupan kami hari ini, di mana kami boleh bekerja dan melakukan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Dan malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami datang untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hidup malam hari ini. Oleh karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 40. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Tema dari bacaan ini adalah selidikilah dan berpalinglah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bahwa sebuah penderitaan atau malapetaka yang menerpa kehidupan manusia bukan sesuatu yang harus disesali, bukan sesuatu yang harus diperdebatkan, siapa yang salah dan siapa yang benar, siapa yang bertanggung jawab atau siapa yang tidak bertanggung jawab. Namun saat itulah seharusnya manusia mengambil sikap untuk menyelidiki dan memeriksa hidupnya dan kemudian berpaling kepada Tuhan. Dalam masa-masa kita di rumah atau tinggal di rumah, tentunya banyak waktu bagi kita untuk menyelidiki dan memeriksa diri kita. Apalagi waktu untuk bertemu orang lain pun menjadi terbatas. Tentunya waktu ini kita pakai untuk menyelidiki dan memeriksa hidup kita secara pribadi. Yang pertama, bahwa apakah yang kurang dalam kehidupan rohani kita saat ini. Yang kedua, apakah yang lebih kita utamakan dalam hidup ini. Keluarga, pendidikan, pekerjaan, gereja, Tuhan, sahabat, atau masih banyak lagi. Yang ketiga, apakah waktu yang saya alokasikan cukup adil bagi istri, anak, orang tua, cucu? Dan yang keempat, apakah saya orang yang lebih mementingkan diri saya sendiri atau lebih mengutamakan orang lain? Tentunya bagian-bagian ini adalah bagian terkecil yang akan menjadi panduan bagi kita untuk menyelidiki dan memeriksa diri kita, supaya setelah keadaan kembali baik atau kembali normal, maka semua akan kembali selaras dan seimbang. Hidup kita tidak lagi dikuasai oleh kehendak dan keinginan kita, tidak lagi dikuasai oleh kesenangan-kesenangan, tetapi kehendak Tuhanlah yang berkuasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, selain kita menyelidiki dan memeriksa diri kita, setelah kita menemukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka saya mengajak kita untuk berpaling kepada Tuhan. Belum terlambat untuk kita mengatakan, ampunilah aku ya Tuhan, saya bertobat dan saya mau kembali, saya mau berpaling kepadamu. Saya mau mendengarkan kehendak dan keinginanmu. Ternyata yang kujalani saat ini tidak memberikan kebahagiaan kekal. Tidak memberikan kenyamanan, tidak memberikan ketenangan. Kalau ternyata aku tidak tinggal di dalam kuasa-Mu. Kalau ternyata aku tidak tinggal di dalam nama-Mu. Dari keadaan saat inilah yang boleh menjadi perenungan kita. Bahwa kalau kita tidak berpaling kepada Tuhan,
Kita tidak mampu untuk bertahan sekian waktu tinggal di dalam rumah. Kita tidak akan mampu bertahan untuk mengurangi kerja kita di luar rumah. Karena hal itu juga akan berdampak pada penghasilan rumah tangga kita. Tetapi hanya karena kekuatan dan kuasa Allah sajalah yang mampu membuat saya dan saudara-saudaraku saat ini tetap bertahan dan tetap menanti keadaan untuk membaik. Namun semua itu saudara-saudaraku hanya dapat kita lalui ketika kita berpaling kepada Tuhan dan kita mengangkat hati dan tangan kita kepadanya, memohon pertolongannya, maka Dia akan menaungi kita dengan sayap kasih-Nya. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami yang ada di sorga untuk firman-Mu pada malam hari ini, yang hendak mengingatkan kami untuk selalu memeriksa dan menyelidiki hidup kami, dan kemudian kami berpaling kepadamu. Biarlah itu menjadi panduan bagi kami untuk terus memperbaharui hidup kami dari hari ke hari. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberkati kami malam hari ini ketika kami beristirahat, supaya kami dapat beristirahat dengan baik, dan besok pagi kami bangun dengan penuh keberkatan. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang ada di luar sana, yang membutuhkan pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Ketika mereka sakit, Tuhan datanglah menjamah mereka dengan tangan kasih-Mu, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan mereka. Yang sementara berduka cita Tuhan hiburkan. Yang sementara tertekan Tuhan topang. Dan Tuhan senantiasa kuatkan mereka. Supaya kami boleh melalui kehidupan ini dalam pengandalan yang sungguh-sungguh kepadamu. Bahkan kami juga teringat bagi saudara-saudara kami yang berjuang untuk melawan atau untuk memutuskan COVID-19 dari tengah-tengah kehidupan kami. Berkatilah mereka Tuhan, kuatkan mereka, teguhkan iman percaya mereka, berikan kesehatan yang baik, supaya mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka berdasarkan profesi mereka masing-masing. Kami percaya bahwa waktu ini akan berlalu dari hadapan kami, diganti dengan sukacita dan kemuliaan nama-Mu lah yang diagungkan. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami malam ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara